Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح متن سفينة النجاة للشيخ سالم ابن عبد الله بن سمير الحضرمي رحمه الله المتوفى سنة 70 و200 بعد ألف من الهجرة النبوية. Dan insya Allah ini merupakan pembahasan terakhir berkenaan dengan pembahasan at-tayammum. Qala rahimahullahu ta'ala faslun mubtilatut tayammumi salasah. Pasal pembatal-pembatal tayamum ada 3. Yang pertama, ma abtalal wudu. Semua yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Ya, ini tentunya hal yang jelas ya, dikarenakan wudu itu lebih kuat. Ia merupakan taharah asliyah. Taharah asli sementara tayamum adalah badalnya, penggantinya. Karena itulah segala hal atau semua hadas ya yang membatalkan taharah asli ya, maka ia juga membatalkan taharah badalnya, penggantinya. Iya. Maka semua yang membatalkan wudu yang telah disebutkan sebelumnya, ya, 4 perkara yang disebutkan oleh siapa? Penulis rahimahullahu taala. Yang pertama, khurujus syai' anis sabilain, ya, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Kemudian yang kedua adalah zawalul akal, ya, hilangnya akal baik dengan pingsan, gila ataupun tidur, kecuali tidur yang mumakkin maq'adatahu minal ard, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh, ya, bersentuhannya laki-laki dengan perempuan dewasa yang tidak punya hubungan mahram tanpa pelapis. Dan yang keempat adalah menyentuh kubul atau dubur dengan bagian dalam telapak tangan dan jari jemari, ya, tanpa adanya pelapis. Nah, ini semua yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum, ya. Dan tentunya kita katakan di sini, eh, semua yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum kalau tayamumnya sebagai pengganti wudu. Kalau tayamumnya sebagai pengganti apa namanya? Tayamumnya sebagai pengganti mandi junub, ya. Maka yang membatalkannya adalah yang mewajibkan mandi junub, kan begitu. Yang mewajibkannya, yang membatalkannya adalah yang mewajibkan mandi junub, kan begitu. Taib. Karena itulah misalnya kalau ada seorang yang berwudu, kemudian atau dia ingin bersuci maksud saya, kemudian tidak ada air, kemudian dia berwudu, ya. Tidak ada air, kemudian dia bertayamum. Tayamum ini sebagai pengganti dari wudu, ya. Tayamum ini sebagai pengganti dari wudu. Kemudian setelah tayamum, ya, setelah tayamum, belum lagi dia pakai sholat wajib, belum lagi dia pakai sholat yang fardu ain, tiba-tiba dia buang angin. Ya, tiba-tiba dia buang angin. Maka yang seperti ini ya batal tayamumnya. Ya, batal tayamumnya. Jelas sampai sini? Nah, tapi kalau misalnya, kenapa batal tayamumnya? Karena buang angin membatalkan wudu, maka dia juga membatalkan tayamum. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang junub, ya, ada seorang yang junub, kemudian dia mau mandi tapi tidak ada air. Dan terus dia pun tayamum dengan niat apa namanya? Tayamum untuk sebagai pengganti dari apa? Sebagai pengganti dari junub tersebut. Ya, sebagai pengganti dari junub tersebut. Nah, dia tayamum untuk sholat kan begitu sebagai pengganti dari apa mandi junub tersebut. Kemudian setelah itu dia apa? Dia kentut. Nah, dia apa? Dia buang angin misalnya. Jelas? Maka di sini tentunya yang apa? Yang batal adalah apa? Yang batal adalah hadas kecilnya. Yang batal adalah hadas kecilnya. Ya sampai sini ya. Yang batal adalah hadas kecil. Ya. Dikarenakan sama seperti kalau seorang habis wudu, habis mandi junub, misalnya dia junub, setelah itu dia mandi junub. Setelah mandi junub, kan hadas besarnya terangkat. Kemudian ketika itu dia buang angin, maka yang batal cuman wudunya saja. Itu apa hadas apa toharoh
hadas asghar saja yang ada. Adapun hadas akbar ya tidak ada. Kita sampai sini? 6. Hadas akbarnya tidak ada. 6. Maka kalau misalnya ada seorang perempuan haid. Perempuan apa? Perempuan haid atau junub lah misalnya. Dia junub, kemudian dia mau mandi junub, tapi tidak ada air. Tapi tidak ada air. Sementara dia ingin membaca Al-Qur'an. Dia ingin membaca Quran. Saya mau membaca Quran. Saya junub tapi saya mau baca Quran, saya mau mandi. Tidak ada air, maka dia apa? Dia tayamum. Sudah sampai sini, dia tayamum. Nah, ketika dia tayamum, dia boleh apa? Membaca Al-Qur'an, kan begitu. Dia boleh baca Quran. Tapi kemudian tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia hadas kecil. Ya. Di sini dia baca Quran sambil memegang mushaf misalnya. Ya, karena kan ketika dia tayamum untuk junub, maka apa? Dia menjadi boleh baginya semua yang dibolehkan bagi orang junub. Maka dia boleh membaca Quran sambil menyentuh mushaf. Sudah sampai sini? Tapi ketika tiba-tiba dia buang angin. Dia buang angin. Kita katakan di sini tayamum untuk hadas untuk junubnya tidak batal. Yang batal hanyalah tayamum untuk apanya? Untuk wudunya. Nah, maka ketika dia buang angin, dia masih boleh melanjutkan bacaan Quran, tapi tidak boleh lagi menyentuh mushaf. Kenapa? Karena ketika dia buang angin, tayamum yang membolehkan dia tadi untuk menyentuh mushaf batal. Sementara tayamum yang membolehkan dia membaca Quran tidak batal, karena itu junub. Jelas sampai sini? Ya, jadi levelnya tayamum untuk junub ya lebih tinggi dibandingkan tayamum untuk apa? Ya, tayamum untuk seperti menyentuh mushaf. Sebagaimana sudah disebutkan 3 level niat sebelumnya. Ya, kalau misalnya dia meniatkan yang tertinggi, maka dia boleh melakukan hal yang di bawahnya, kan begitu ya? Ya. Kalau dia meniatkan yang di bawah, maka dia tidak boleh melakukan yang di atas. Dan itu berlaku pada larangan-larangannya juga. Berlaku pada larangan-larangannya. 6. Bila sampai sini? Ya, seperti misalnya kayak tadi, ya. Apa larangan pada junub yang tidak ada pada apa? Pada orang yang hadas kecil? Ya. Larangannya kan ada 2 ya, tambahan. Kita sebutkan kemarin untuk hadas kecil ada 4 larangan. Ya kan? Ada 4 larangan. Salat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Untuk junub tambahan 2, yaitu membaca Quran dan apa? Tinggal di masjid. Tinggal di mana? Di masjid. Ya. Seperti kita katakan tadi, kalau dia junub, ya, harus berhubungan suami istri misalnya, kemudian dia membaca Quran, dan tidak ada air, maka dia apa? Ya, dia bilang saya mau membaca Quran, maka dia tayamum. Ketika tayamum dengan niat, ya, dengan niat pengganti dari mandi junub, maka 6 ini dibolehkan, kan begitu? Karena tayamumnya untuk menggantikan mandi junub, maka ketika dia sudah tayamum, maka dia dibolehkan mengerjakan 6 perkara ini. Tapi setelah dia tayamum, dia membaca Quran misalnya, dia menyentuh mushaf, setelah itu tiba-tiba dia buang angin, maka 2 yang apa namanya? Ya 2 yang pertama ini, 2 yang ini boleh, yakni apa? Tinggal di masjid dan membaca Quran boleh. Adapun 4 yang ini tidak boleh. Salat tidak boleh, kemudian apa? Tawaf, kemudian menyentuh mushaf dan membawa mushaf tidak boleh. Kenapa? Karena ketika dia kentut, maka tayamum itu membatalkan apa-apa yang dibolehkan baginya ketika dia apa? Hadas kecil. Hmm. Tidak diperbolehkan. Karena itu dikatakan di sini ma'abtalal wudu, bahwa pembatal tayamum adalah semua yang membatalkan wudu kalau tayamumnya sebagai pengganti wudu. Ya. Tapi kalau tayamumnya sebagai pengganti mandi junub, konsekuensinya lain. Jelas sampai sini? Konsekuensinya lah lain seperti sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Baik. Ini pembatal tayamum yang pertama, ma'abtalal wudu. Semua yang membatalkan wudu berupa 4 perkara yang disebutkan sebelumnya itu juga membatalkan tayamum. Nah, kemudian kata beliau, pembatal tayamum yang kedua adalah ar-riddah, murtad. Kenapa murtad itu membatalkan tayamum tapi tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan mandi junub? Dikarenakan tayamum ini tohara yang dhaifah, tohara darurat, dan semua yang darurat itu hukumnya statusnya dhaif, ya, lemah. Sehingga dia bisa dibatalkan dengan kemurtadan. Ya, murtad ma'ruf ya, definisinya. Ya, murtad adalah memutuskan keislaman. Ya, memutuskan apa? Keislaman baik dengan ucapan, perbuatan ataupun amalan. Maupun keyakinan. Nah, itu kemurtadan. Nah,
Kita kembali. Jadi ketika seorang murtad, maka tayamumnya batal. Kenapa? Karena tayamum ini tohara darurat, tohara yang dhaifah. Dikarenakan dia hanya membolehkan seorang untuk apa? Membolehkan seorang untuk sholat. Tidak mengangkat hadasnya. Hadasnya masih ada pada tubuhnya, cuman dia hanya dibolehkan sholat. Ya, karena itulah ketika dia murtad, maka pembolehan ini lenyap. Pembolehan dia untuk sholat lenyap. Berbeda dengan wudhu dan mandi, ya, berbeda dengan wudhu dan mandi. Ya. Wudhu dan mandi ini pada orang yang normal ya, bukan orang yang salasil baul, bukan orang yang hadasnya terus menerus. Orang yang sehat, ketika dia wudhu, ketika dia mandi junub, maka hadasnya terangkat. Sekedar murtad, ya, afwan, salah yang bahasanya. Ketika dia murtad, ya, ketika dia murtad, maka tidak mempengaruhi hadas yang sudah terangkat. Toh hadasnya sudah terangkat. Sudah sampai sini? Saya berwudu, mandi junub. Ada seorang wudu, mandi junub. Sudah hadasnya terangkat, hadas kecil terangkat, hadas besar terangkat. Ketika dia murtad, apa tidak berhubungan dengan apanya? Tidak berhubungan dengan hadasnya sudah terangkat. Nah, sudah sampai sini? Baik. Kemudian kalau dia masuk ke dalam Islam kembali, maka apa? Dia tetap bisa langsung sholat dengannya. Misalnya ada seorang wudu, ya. Kemudian habis wudu dia murtad. Ya. Kemudian sebelum qomat dia masuk Islam kembali, disadarkan misalnya disadarkan, ditangkap, kemudian disadarkan, ya, diceramahin, diingatkan. Kemudian dia masuk Islam sebelum qomat, maka dia boleh langsung salat dengan wudu tersebut. Ya, dia boleh langsung salat dengan wudu tersebut dan wudunya tidak batal. Jelas sampai sini? Wudunya tidak batal. Nah, bahkan walaupun dia di tengah-tengah tayamum. Nah, misalnya dia tengah-tengah tayamum, di tengah-tengah wudu. Dia wudu, kumur-kumur, mencuci muka, tangan sampai siku. Ketika cuci tangan sampai siku dia murtad. Sempat kepikiran misalnya atau tiba-tiba dia meyakini keyakinan kekafiran dan dia meyakininya. Kemudian setelah itu dia berpikir ulang lagi, wah ini lemah gitu ya. Ini walaupun dia sudah yakini betul itu hal yang kafir tersebut, dia nafikan, dia tolak kembali, kemudian dia lanjutkan wudunya. Ya, maka di sini dia boleh melanjutkan wudunya. Ya, karena kemurtadan di tengah-tengah wudu tidak merusak wudunya. Dengan syarat ketika dia lanjutkan kembali wudunya setelah tadinya murtad, dia wajib memperbaharui niatnya tentunya. Dia wajib memperbaharui niatnya. Jelas sampai sini? 6. Kenapa murtad tidak membatalkan wudhu dan tayamum? Ya, karena murtad pada dasarnya tidak bisa membatalkan amalan. Murtad pada dasarnya tidak membatalkan amalan apapun. Ya. Jelas sampai sini? Itu hukum asalnya. Ya. Yani sekedar murtadnya tidak membatalkan ibadah. Yang membatalkan ibadah adalah ketika seorang murtad dan meninggal di atas kemurtadannya, barulah batal. Karena itulah kalau ada yang mengatakan bahwa kapan seorang itu melakukan kesyirikan, ya kekafiran, murtad, maka langsung terhapus semua amalannya, ini tentunya pemahaman yang keliru. Ya, sampai sini tidak terhapus amalannya. Namun semua amalannya akan terhapus kalau dia meninggal di atas kemurtadan dan kekafiran tersebut. Adapun kalau dia balik ke dalam Islam, maka amalannya yang sebelumnya baik-baik saja, tidak ada yang hilang. Ya, tidak ada yang hilang. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Tentang orang-orang kafir, apa? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ya, bahwa apa, bukan dalam ayat itu. Ya, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Yes. Dan siapa di antara kalian yang murtad dari agama kalian, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia kafir, maka mereka kalian terhapus amalannya. Maka di sini dipersyaratkan bahwa kemurtadan hanya menghapuskan semua amalan kalau dia meninggal di atas kemurtadannya, kekafirannya tersebut. Adapun kalau dia masuk Islam, maka amalan kebaikannya tidak hilang. Karena itulah para ulama mengatakan, ketika ada seorang beribadah kemudian murtad, maka ibadahnya dihentikan sejenak. Ini di skip gitu ibadahnya. Kita lihat, kalau dia meninggal di atas kemurtadannya sudah terhapus, tapi kalau dia kembali kepada Islam, maka amalannya tidak terhapus. Ya, amalannya tidak terhapus. Dan inilah makna dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya. Karena itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menguatkan dalam definisi sahabat ketika dalam Nukhbatul Fikr beliau menyebutkan definisi sahabat bahwa sahabat adalah ya, bahwa sahabat adalah malaqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam wa in takhallalat riddatun fil asah. Ya, kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nukhbatul Fikr,
bahwa sahabat adalah siapa saja yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengannya, ya, beriman dengannya, kemudian meninggal di atas Islam, walaupun diselingi dengan kemurtadan. Yani ketika ada orang menjadi sahabat di zaman Nabi SAW, kemudian dia murtad, tapi masuk Islam kembali, maka status sahabatnya tidak hilang. Ya, status sahabatnya tidak hilang. Kenapa? Karena kemurtadan semata tidak menghilangkan amalan. Dia hanya menghilangkan amalan kalau terhapus, kalau dia meninggal atas kemurtadan. Nah, kita kembali kepada pembahasan wudhu di sini. Nah, maka ketika dia sudah wudhu, kemudian dia murtad, maka itu tidak membatalkan wudhunya. Ketika dia mandi junub, mengangkat hadas akbar, kemudian dia murtad, maka tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Yani dia hanya membatalkan kalau memang dia meninggal di atas kemurtadannya, kekafirannya. Maka membatalkan semua amalannya termasuk wudhunya. Nah, tapi kalau dia masuk kembali ke dalam Islam, maka apa? Maka wudhunya tetap syah yang tadi. Ya, mandi junubnya tetap syah. Dia bisa memakainya untuk sholat. Jelas sampai sini? Nah, adapun tayamum, karena tayamum ini toharo yang lemah, dia tidak mengangkat hadas, dia hanya membolehkan seorang untuk sholat, maka kemurtadan membatalkannya. Ya, ini salah satu titik perbedaan antara tayamum dengan wudhu. Bahwa tayamum dibatalkan dengan kemurtadan, sementara wudhu tidak. Ya, sementara wudhu tidak. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian pembatal tayamum yang terakhir, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqdih. Wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqdih. Tawahhum. Tawahhum itu dari kata waham. Apa itu waham? Waham itu dugaan kecil. Kita tahu dalam maratibul idrak ada 5 ya. Maratibul idrak ada 5. Yang paling tinggi adalah al-ilm. Ilmu. Ini 100%. Kemudian yang kedua di bawahnya ada dhon. Dhon itu dugaan besar. Kemudian di bawahnya ada syak. 50-50, ragu-ragu. Kemudian di bawahnya ada waham. Ya, kemudian di bawahnya ada jahal, kebodohan. Tidak tahu apa-apa. Nah, waham berarti di tingkatan sini, tawahum. Ya, tingkatan sini ya, ini dugaan kecil. Apa maksudnya di sini tawahumul ma in tayammama li faqdih? Nah, kata beliau, termasuk pembatal tayamum adalah kalau dia menduga walaupun dengan dugaan kecil, tawahum, waham dia. Walaupun cuma dugaan kecil, ada air ya, dan dugaan ini muncul sebelum dia sholat, sebelum dia takbiratul ihram, dugaan kecil ini muncul, maka batal tayamumnya dengan sendirinya. Batal tayamum dengan sendirinya. Baik. Maka di sini ada penulis rahimahullahu taala mengglobalkan penyebutan pembatal yang ketiga ini. Kita katakan tawahumul ma, dugaan kecil ada air, itu hanya membatalkan tayamum kalau datangnya sebelum takbiratul ihram. Sebelum seorang mulai sholat. Jelas ya? Sebelum seorang mulai sholat. Nah, misalnya, dia sudah mencari air, nggak ketemu. Dia mau sholat. Ketika dia sholat, tiba-tiba dia tiba-tiba di depannya dia lihat fata morgana. Fata morgana ini membuat ya, walaupun mungkin dia tahu itu fata morgana, tapi ada muncul dalam benaknya kayaknya ada air, walaupun kemungkinan kecil kayak karena fata morgana, cuman kelihatannya ada air. Maka sekedar dia melihat fata morgana tersebut, kemudian dia melihat muncul dalam benaknya ada air walaupun kemungkinannya kecil, maka batal tayamumnya. Jelas sampai sini? Maka batal tayamumnya. Ya. Atau misalnya dia dia melihat ketika dia mau takbiratul ihram, dia melihat burung terbang di sekitar di agak jauh tempatnya misalnya, tapi masih dalam jarak yang sudah kita sebutkan kemarin rinciannya, kewajiban mencari jaraknya itu sejauh mana, apakah fi haddil gaus atau fi haddil qurb dan seterusnya sudah kita sebutkan rinciannya. Nah, tiba-tiba dilihat burung. Nah, burung jenis ini biasanya berputar di tempat yang adanya air misalnya. Ya. Nah, yang seperti ini kan dugaan, malah mungkin bukan dugaan kecil. Ya, yang seperti ini membatalkan tayamum. Kenapa? Karena persyaratan tayamum adalah falam tajidu ma'an, kalau kalian tidak mendapati air. Sementara di sini ya, ada dugaan air. Ada dugaan bahwa ada air. Jelas sampai sini? Dia sudah cari tapi ternyata setelah itu ketika dia takbiratul ihram tiba-tiba muncul. Tadinya kan dia sudah yakin, dia sudah cari, sudah tidak ada air, yakin dia. Sebelum takbiratul ihram tiba-tiba muncul karena dia melihat sesuatu, ada indikator, dia lihat tanda-tanda,
kemudian tiba-tiba ada dugaan kecil dalam hatinya bahwa ada air. Nah, yang seperti ini membatalkan tayamum. Ya, ini maksud kalimat beliau watawahumul ma, yakni dugaan kecil ada air, cuman butuh dikasih tambahan, tidak disebutkan di sini oleh penulis. Watawahumul ma, ya, qabla shalah. Gitu. Tawahumul ma qabla shalah. Dia menduga ada air walaupun dugaan kecil, di mana dugaan kecil ini munculnya sebelum sholat, yakni sebelum mengumandangkan, sebelum memulai takbiratul ihram. Wafil haqiqah di sini berkenaan dengan butlanut tayammum faqidil ma bi ru'yatih. Di bagan yang kita sebutkan, bisa dilihat di bagannya, ya, masalah butlanul ma, ya, batalnya butlanut tayammum, masalah batalnya tayammum faqidil ma, dari orang yang tidak punya air. Jadi perhatikan rincian ini bagi orang yang berwudu karena tidak ada air. Makanya penulis sudah disebutkan di kitabnya in tayammama li faqdih. Kalau bagi yang tayamum karena tidak punya air. Nah, berarti hukum ini hanya berlaku, rincian ini hanya berlaku bagi orang yang tayamum karena tidak ada air. Ya. Maka perhatikan, orang yang tayamum karena tidak ada air, kemudian tiba-tiba dia mendapati air atau tiba-tiba dia menduga ada air, otomatis itu akan berpengaruh pada keabsahan tayamumnya. Kenapa? Karena dia membangun tayamumnya di atas keyakinan tidak ada air. Kan begitu. Dia membangun tayamumnya di atas keyakinan tidak ada air. Kemudian tiba-tiba ada dugaan air. Ya, muncul dugaan ada air. Maka itu pasti akan mempengaruhi status tayamumnya dengan rincian yang akan disebutkan. Nah, berbeda halnya dengan orang yang tayamum bukan karena tidak ada air, tapi karena sakit. Ya. Ada air, banyak air, tapi dia sakit. Tidak bisa sentuh air. Nah, yang seperti ini tidak ada pengaruhnya. Mau ada air sebelum sholat, mau ada air di tengah-tengah sholat, setelah sholat tidak ada pengaruhnya. Karena dari awal dia tayamumnya bukan karena tidak ada air, tapi karena sakit tidak bisa menyentuh air. Maka pembahasan tayamum yang ketiga ini, pembatal tayamum yang ketiga hanya berlaku in tayammama li faqdih. Hanya berlaku bagi orang yang tayamum karena tidak ada air. Adapun bagi orang yang tayamum karena sakit tidak bisa menyentuh air, ada air banyak, cuman dia sakit tidak bisa sentuh air, maka pembatal ketiga ini tidak berlaku baginya. Bagi dia hanya dua pembatal tayamum. Jelas? Bagi orang yang tayamum karena sakit tidak bisa menyentuh air, pembatal tayamumnya cuma dua tadi, yang pertama. Ya. Adapun pembatal tayamum yang ketiga, ini khusus berlaku bagi yang tayamumnya gara-gara tidak ada air. Paham ya? Ini makna ucapan penulis in tayammama li faqdih. Bahwa tawahumul ma hanya membatalkan tayamum kalau dia melihatnya sebelum sholat, kalau dugaannya muncul sebelum sholat dan tayamumnya dia bertayamum karena faqdihi, karena tidak mendapati air. Ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, sebab atau pembatal tayamum yang ketiga tidak berlaku bagi orang yang tayamum karena sakit, tidak berlaku. Ini hanya berlaku bagi yang tayamum karena tidak ada air. Baik, kita lihat rinciannya. Butlanu tayammumi faqidil ma bi ru'yatihi. Masalah batalnya tayamum dari orang yang tidak mendapati air karena dia melihat air. Yani batal karena melihat air. Fihi tafsil. Ada rincian di sini. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia lihat air atau dia mengetahui ada air sebelum sholat. Yang kedua, dia mengetahui ada air atau dia menduga ada air sementara dia sholat. Dan yang ketiga, setelah selesai sholat. Nah, yang pertama, idza ra'ahu qabla syuru' fi shalah. Kalau dia melihat air, melihat berarti yakin ya, ilmu tingkatan tertinggi. Dia lihat ada air sebelum asyuru', sebelum memulai sholat. Batala, maka tayamumnya batal. Ini yang dimaksud oleh penulis di buku. Keadaan yang pertama ini yang dimaksud oleh siapa? Syekh Salim di Safinatin Najah ini. Kapan dia melihat air sebelum sholat, maka batal tayamumnya. Wa kadza law dhanna wujudahu. Demikian pula kalau tidak yakin tapi dugaan besar. Au syakka fihi atau dugaan kecil. Au tawahhumihi atau au syakka fihi atau ragu-ragu 50-50. Au tawahhumihi atau dugaan kecil. Batala tayamumihi. Batala tayamumu, batal tayamumnya. Ya. Nah, ini keadaan yang disebutkan oleh penulis di dalam Safinatun Najah ini merujuk kepada keadaan yang pertama, yakni kalau dia menduga dengan dugaan kecil, walaupun dugaan kecil ada air dan dugaan kecil ini muncul sebelum takbiratul ihram, maka batal tayamumnya. Artinya
dugaan kecil saja membatalkan, apalagi ragu-ragu, apalagi dugaan besar, apalagi yakin lihat ada air, kan begitu. Ya, makanya di sini penulis menggunakan keadaan yang terkecil untuk mengkiaskan keadaan yang lebih besar, yakni kias aulawi. Seakan-akan beliau mengatakan kalau dugaan kecil ada air sebelum sholat saja, sebelum sholat ada dugaan kecil ada air membatalkan tayamum, apalagi dugaan besar, apalagi ragu-ragu, apalagi yakin, kan begitu. Ya, lebih batal lagi. Ini keadaan terkecil berupa dugaan kecil saja sudah cukup untuk membatalkan tayamumnya, apalagi yang lebih besar. Ya, apalagi keadaan yang lebih besar. Baik, ini keadaan yang pertama. Jadi kalau ada orang sebelum takbiratul ihram, tiba-tiba muncul dugaan ada air, walaupun dugaan kecil, maka batal salat, batal tayamumnya. Tidak boleh dilanjutkan salat. Jelas sampai sini? Tidak boleh dilanjutkan salat sampai dia pastikan. Sampai dia pastikan, sampai dia yakin betul-betul tidak ada air. Baik. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, yakni ketika dia sholat sudah takbir. Sebelum takbir dia sudah pastikan tidak ada air. Ya, sebelum takbiratul ihram tidak ada dugaan, betul-betul tidak ada air. Kemudian dia sholat, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, terserah di bagian manapun di dalam sholat, mau di rakaat pertama, kedua, terserah. Intinya setelah takbiratul ihram tiba-tiba muncul kecurigaan ada air. Ya, tiba-tiba muncul kecurigaan ada air. Jelas sampai sini? Taib. Kecurigaan apa yang berpengaruh di sini? Kecurigaan sekuat apa yang berpengaruh di sini? Jelas? Kata para ulama, di sini yang berlaku paling minimal adalah syak, ragu-ragu, 50-50. Adapun dugaan kecil tidak berpengaruh kalau sudah masuk dalam sholat. Jadi misalnya, Allahu Akbar. Tiba-tiba muncul dugaan ada air. Dugaannya bagaimana? Oh, dugaan kecil. Ya sudah, lanjutkan sholatnya, tidak berpengaruh. Dugaan kecil tidak ada pengaruhnya kalau kita sudah masuk ke dalam sholat. Beda tadi, sebelum sholat. Dugaan kecil berpengaruh. Tapi kalau sudah masuk dalam sholat, maka dugaan kecil tidak berpengaruh. Tapi kalau syak 50-50, ada air, ada enggak, kemungkinannya sangat besar. Ya. Keraguan-raguan ini berpengaruh. Apalagi dugaan besar, apalagi yakin, kan begitu. Nah, makanya keadaan yang kedua, idza ra'ahu, kalau dia melihat air, yakin lihat air. Au dhanna wujudahu, atau dia dugaan besar ada air. Au syakka fi wujudihi, atau 50-50, ragu-ragu. Ya, ragu-ragu ada air 50-50 fi asna'is shalah, sementara dia sedang salat, apa hukumnya? Fihi tafsil, ada rincian. Makanya dia perhatikan, yang berpengaruh ketika orang sudah sholat, yang berpengaruh hanyalah kalau dia yakin, atau dugaan besar, atau syak 50-50. Adapun dugaan kecil tidak berpengaruh. Lanjut saja sholatnya. Nah, tapi kalau ragu, minimal ragu, apalagi di atasnya, maka di sini ada rincian. Di sini ada rincian. Ya, rinciannya, kalau misalnya dia sholat, kalau tempat dia apa? Tempat dia sholat itu, ya, tempat dia berada sekarang mencari air itu apa namanya, di kondisi hador, yakni bukan safar, ya, bukan safar, maka tayamumnya batal. Tayamumnya batal. Bukan dalam kondisi safar, maka tayamumnya batal. Tapi kalau dia sementara apa? Sementara safar, maka tayamumnya tidak batal. Ya. Maka tayamumnya tidak batal. Contoh, saya safar. Nah, saya safar, di tengah-tengah safar saya mau tayamum. Apa saya mau sholat wudu tapi tidak ada air. Saya sudah cari sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya, tidak dapat air. Ini memang tempat safar ini normalnya di tempat-tempat ini normalnya memang kurang air di sini. Normalnya nih, daerah-daerah ini. Maka saya pun apa? Saya pun tayamum kemudian sholat. Setelah tayamum saya sholat. Di tengah-tengah sholat muncul dugaan kecil. Kita bilang tidak berpengaruh. Baik. Setelah itu misalnya di rakaat berikutnya tiba-tiba muncul dugaan besar atau minimal ragu-ragu. Nah, maka ketika saya ragu-ragu, kita lihat tempat saya sholat di mana. Tempat saya tayamum tadi di mana. Apakah ini tempat yang biasanya ada air atau tidak? Oh, biasanya di sini tidak ada air karena ini memang daerah safar ya, musafir dia. Ini biasanya tidak ada air di sini, misalnya. Maka yang seperti ini tidak batal tayamumnya.
tetap dia lanjut sholat saja. Tayamum tidak batal. Tapi kalau misalnya muncul ragu-ragu atau dugaan besar di tengah sholat, di mana dia berada di daerah yang biasanya banyak air di sini. Misalnya dia dalam kondisi mukim, ya mukim. Dia tayamum hanya gara-gara PDAM mati, tidak ada tidak ada air yang bisa ditimba di sumur, ya listrik juga mati misalnya. Jadi ada air tapi nggak bisa diakses. Nah, ini. Jelas sampai sini? Maka yang seperti ini batal tayamumnya. Batal tayamumnya. Jelas sampai sini ya? Nah, ini rinciannya. Jadi kalau dia berada di tempat-tempat yang tempat-tempat yang jarang ada air di situ, seperti safar, maka kita katakan keadaan ini tidak membatalkan tayamumnya. Lanjut saja sholatnya. Tapi kalau dia di tempat-tempat yang biasanya ada air, seperti dia dalam kondisi mukim, maka batal tayamumnya. Jelas ya? Ini rincian untuk keadaan yang kedua. Yakni kalau dia menduga ada air dan dia sudah terlanjur masuk ke dalam sholat. Di mana dugaannya ini minimal ragu-ragu, syak. Ya. Maka kita katakan kalau dia di tempat mukim, ya, dia hador, maka batal tayamumnya. Batal tayamumnya. Tapi kalau dia dalam kondisi safar, fala tabtul, tidak batal tayamumnya. Tapi kata para ulama, dia boleh memilih. Dia boleh memilih. Apakah dia tetap melanjutkan sholatnya dengan tayamum, atau dia batalkan sholatnya untuk mencari air. Kalau dia punya dugaan besar ada air atau ragu-ragu ada air, maka dia boleh memilih. Kalau di dalam kondisi safar ya, dia boleh memilih tetap lanjut sholatnya dengan itu, ataukah dia putuskan sholatnya untuk pergi mencari air, walaupun konsekuensinya dia sholat pakai air di akhir waktu. Walaupun konsekuensinya dia sholat dengan air di akhir waktu. Jelas sampai sini? Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Ini kerincian keadaan yang kedua. Kita lihat rinciannya. In kanatis salatu mimma la yasqutu fardhuha bitayammum kaman shalla fil hadar batalat. Ini. Kalau salatnya itu termasuk salat yang tidak gugur kewajibannya dengan tayamum, ini belum saatnya kita bahas, nanti kita bahas di kitab yang lebih di kitab yang kedua, nanti kita bahas insyaallah taala. Apa maksud kalimat ini? La yasqutu fardhuha bitayammum, nanti kita bahas. Ya, saya tidak mau lebih jauh di sini. Ya, langsung saya sebutkan keadaan contohnya. Kaman shalla fil hadar. Seperti misalnya dia sholat dalam keadaan mukim, di hadar. Maka batalat, tayamumnya batal. Ya. Tapi idza kanatis sholatu mimma yasqutu fardhuha bitayammum. Kalau sholatnya itu termasuk sholat yang gugur dengan tayamum. Nanti kita akan terangkan. Ya. Contohnya, kaman shalla fis safar. Seperti dia sholat dalam kondisi dia sholat di tengah-tengah safar. Lantas dia tayamum. Ya, maka yang seperti ini walaupun dia ragu-ragu ada air, fala tabtul, tidak batal tayamumnya. Lakinnal afdal qat'uha li yusalliyaha bil ma. Namun yang lebih afdal adalah dia putuskan salatnya, dia pergi cari air, ya, dia ambil air tersebut yang dia dugaan besar tadi, dia cek tadi atau dia 50-50 ragu-ragu, dia pergi cek, kalau ada air maka dia salat dengan menggunakan air. Ya, jadi dia boleh melanjutkan salatnya dengan tayamum, atau dia boleh memutuskan sholatnya dan pergi mengambil air yang dia duga ada itu. Kalau memang terbukti ada, ya sudah, dia sholat dengan wudhu. Nah, jelas ya, dua-duanya boleh lanjut sholat, boleh dia putuskan untuk berwudhu dengan menggunakan air, ya. Namun yang kata beliau yang paling afdal, kata para ulama yang paling afdal adalah dia putuskan kemudian dia pergi mengambil air yang dia duga ada tersebut, ya, dengan dugaan besar atau minimal ragu-ragu. Walaupun konsekuensinya dia sholat dengan wudhu di akhir waktu. Baik. Kemudian keadaan yang ketiga, yakni dia melihat air setelah selesai sholat. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholat. Sholat selesaikan dengan salam yang pertama. Ya, sholat selesai dengan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba ada air, hujan misalnya atau yang semacamnya. Ini bukan lagi dugaan kecil. Dia lihat pakai mata kepalanya, yakin ada air, ya, ada orang datang tiba-tiba bawa air misalnya. Tapi dia sudah selesai sholat. Maka yang seperti ini sholatnya syah, tidak ada masalah. Tidak perlu dia ulang sholatnya syah. Ya, jelas sampai sini? Di sini tidak ada rincian apa-apa. Yani dia yakin ada air saja, dia lihat pakai mata kepalanya ada air, sementara dia sudah selesai sholat, tidak membatalkan tayamumnya, apalagi cuma dugaan besar. Yani tingkatan tertinggi, yakni yakin ada air, tidak membatalkan tayamum setelah orang itu sudah sholat, selesai sholat.
apalagi tingkatan di bawahnya, dugaan besar, ragu-ragu dan seterusnya. Jelas? Nah, ini keadaan yang ketiga. Idza ra'ahu ba'da shalah. Kalau dia melihat, bahkan walaupun melihat yakin ada air, ya. Jelas sampai sini? Apalagi cuma dugaan besar, ya. Yakin lihat air saja ba'da shalah, tapi setelah selesai salam dari salatnya, fa shalatuhu mujzi'ah. Salatnya syah, tidak perlu diulang. Tayamumnya tidak kenapa-kenapa. Ya, walaupun tentunya sudah disebutkan kemarin, setelah dia sholat fardu, tayamumnya selesai dengan sendirinya. Dia wajib tayamum ulang lagi kan begitu, kalau mau sholat fardu ain. Nah, artinya apa? Kata beliau, kalau dia melihat air, ya setelah sholat, maka sholatnya mujzi'ah, sholatnya syah. Wala tajibu i'adatuha, tidak wajib diulang. Sawa'un wajadahu fil waqti au ba'dah. Baik dia mendapati air di dalam waktu atau setelah keluar waktu. Ya. Yani setelah selesai salam, tidak ada air. Tiba-tiba menjelang habisnya waktu zuhur, misalnya tiba-tiba ada air. Maka ini tidak berpengaruh. Mau ada air masih dalam waktu atau setelah keluar waktu tidak berpengaruh. Salatnya tetap syah dan tidak perlu diulang. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini rincian hukum berkenaan dengan orang yang mengetahui, dalam tanda kutip mengetahui dengan tingkatan pengetahuannya apakah sampai yakin atau dugaan kecil dan seterusnya ya. Intinya hukum orang yang sholat dengan menggunakan tayamum, ya, atau hukum orang yang bertayamum, hukum orang yang tayamum gara-gara tidak ada air, kemudian dia mendapati air. Nah, ini rinciannya ada 3, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Allahu taala alam bisawab. Baik, dengan demikian selesai walillahil hamd pembahasan kita tentang tayamum, pembahasan tentang tayamum. Selanjutnya ya pembahasan berkenaan dengan an-najasah, insyaallah taala nuwasil ba'da di Syawal ya, di bulan Syawal insyaallah taala. Baik. 2 pembahasan lagi terakhir berkenaan dengan toharah, yaitu masalah najasah dengan masalah haid dan nifas insyaallah taala sebelum masuk ke pembahasan salat. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.